Selamat malam, sahabat Teologi DW. Selamat bergabung di Ngasik, ngobrol asik seputar teologi, season yang kedua, episode yang ke-19. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, apalagi di tengah pandemi yang masih melanda negeri kita saat ini. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan narasumber kita malam hari ini. Mungkin sambil menunggu, saya persilakan untuk teman-teman saling menyapa melalui kolom komentar. Para alumni, para mahasiswa, ya, sebentar lagi kita akan bergabung. Ya, kita sudah bergabung bersama Pak Robert. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Felix. Ya, apa kabar, Pak? Waras. Oh, puji Tuhan. Ya, eh, kita akan memulai ngasih kita malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin izinkan saya untuk menyapa sahabat Dewi di rumah. Eh, dan saya juga akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Robert Setio, PhD. Beliau adalah dosen Biblika Perjanjian Lama, dosen hermeneutika, dosen filsafat ilahian, dan filosofi of knowledge. Beliau juga saat ini menjadi dekan di Fakultas Teologi UKDW periode 2019 sampai 2024. Nah, Pak Robert ini juga merupakan pendeta tugas khusus DKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Apakah benar begitu, Pak? Ya, sampai sekarang masih benar. Oke, Pak. Uh, Mungkin kita langsung mulai aja ya, Pak, diskusi kita malam hari ini. Boleh. Ya. Malam hari ini kan kita seperti flyer, seperti poster yang sudah dibagikan, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu bersahabat dengan virus fase endemik melalui kacamata teologi proses. Nah, ini Pak, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gitu, mengapa kami dari tim tertarik untuk mengangkat topik ini, Pak. Jadi kita tahu bahwa saat ini pandemi masih terjadi, pandemi bahkan tanggal 15 Maret yang lalu tepat kita merayakan gitu ya, saya mengistilahnya merayakan 2 tahun sejak COVID ditemukan di Indonesia, ya. Nah, apalagi di akhir-akhir hari belakangan ini kita juga melihat ada varian baru, yaitu varian Omicron yang sempat merebak bahkan menyebar dengan begitu cepat dan penyebarannya pun sangat masif gitu ya, Pak. Dan mungkin kita bersama beberapa dosen kita, beberapa karyawan dan mahasiswa ada yang terpapar akhir-akhir ini. Teman-teman saya juga banyak yang terpapar varian Omicron ini, Pak. Nah, jika berbicara pandemi, mungkin kita perlu sedikit mundur ke belakang gitu ya, Pak. Kita ingat pada awal kemunculan pandemi ini, ya,
sekitar tahun 2020 itu timbul banyak respon dari orang-orang dalam menyikapi pandemi. Mungkin ada yang segera mencari siapa yang salah gitu. Bahkan dulu saya ingat bahwa ada beberapa orang yang mengkambing hitamkan Cina, Pak, atau Tiongkok ya. Ada juga yang marah, menyerah, tetapi ada juga yang mau berjuang begitu, Pak. Nah, mungkin saya pengen tahu tanggapan Bapak gitu melihat realita tersebut. Nah, kira-kira apakah sikap respon kita yang hidup di tahun ini itu perlu sama atau justru kita harus melakukan pembaruan sikap gitu, Pak? Pertanyaan pertama, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan pertama kayak tes saja. Kita santai aja ya, namanya ngasik gitu ya. Jadi ya betul bahwa kita ini sudah 2 tahunan ya kira-kira sejak awal dari pandemi itu, dan pastilah ada perubahan, mau tidak mau juga karena waktu itu membuat kita punya banyak ya hal yang terjadi, sikap dan seterusnya ya pasti berubah, tidak mungkin tidak berubah. Tapi apa yang berubah? Ya setidaknya menurut saya itu kalau kita bandingkan di awal pandemi itu orang masih kayak grogi, kayak panik, kayak asal ngomong dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang sudah lebih tenang gitu ya. Masih ingat di awal-awal pandemi itu ada tokoh-tokoh agama ngomong kita punya iman, pasti bisa mengalahkan virus, Tuhan lebih berkuasa daripada virus. Yang lain mengatakan, ya jangan begitulah, kita mesti juga mendengarkan ilmuwan, ya dunia medis, bagaimana harus berhati-hati, gitu. Bukan berarti kita tidak punya iman. Terus ada juga sampai berdebat rame di ranah publik mengenai soal mujizat, apakah itu atau harus secara kedokteran. Sekarang kan lebih tenang ya semuanya ya, tidak lagi yang seperti itu, dan kita harus terbuka untuk melihat bahwa pada akhirnya sekarang ini masih ada orang yang percaya teori konspirasi dan segala macam. Umumnya sih sudah bisa lebih menerima bahwa ya ilmu itu akal ya lewat kedokteran atau apa segala sesuatu yang diteliti di laboratorium itu patut dipercaya, patut dijadikan pegangan untuk kita merespon ya SARS-CoV-19 ini, pandemi ini. Jadi vaksinasi berjalan ya relatif baik ya. Memang ada persoalan ketidakmerataan ya di dunia ini, yang kaya lebih dapat duluan, lebih dapat komplit, begitu yang miskin mungkin saja satu aja sulitnya bukan main, apalagi 2, 3 dan seterusnya, begitu ya. Tapi pada umumnya orang menerima, ya memang harus vaksinasi. Pada umumnya juga orang-orang itu sudah membiasakan diri pada SOP itu kan, harus pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Ya walaupun akhir-akhir ini juga ada mulai kelonggaran, kekurangan waspada, gitu mungkin juga jenuh, ya tidak lagi pakai masker dan seterusnya, salah-salah dan seterusnya. Tapi toh pada umumnya sudah jauh lebih terbiasa dengan menjaga jarak, dengan pakai masker dan seterusnya, gitu. Jadi ini perubahan-perubahan yang saya kira menggembirakan, kalau kita boleh katakan begitu, membuat kita juga lebih siap, lebih tenang, gitu ya, dalam menjalani hidup bersama dengan virus, atau kalau pakai temanya sekarang ini bersahabat dengan virus ya. Tentu saja bukan dalam arti menyerah asal-asalan terus biarkin tidak apa-apa, kebal dan sebagainya, bukan itu ya. Tapi kita menjadi lebih terbiasa dengan adanya virus ini, dengan berlangsungnya pandemi ini, dan nampaknya juga ya lama-lama juga pandemi ini diterima seperti juga flu gitu ya. Kita ingat ada flu-flu tertentu seperti di Eropa itu yang juga sangat mematikan, dan itu sudah puluhan tahun terjadi, sehingga setiap tahun orang juga tahu vaksin ya untuk menghadapi flu seperti ini. Mungkin nanti juga akan terbiasa vaksin setiap tahun untuk menghadapi
COVID ini ya, SARS-CoV-19 ini. Gitu ya, Felix ya, kira-kira perubahannya ya. Iya. Oke, Pak. Memang sih saya mengamati sekaligus melihat ya, setelah vaksin 2 itu kan beberapa orang sudah mulai abai gitu untuk protokol kesehatan gitu. Namun setelah kembali datang, terus orang-orang mulai terpapar gitu dan mulai merasa dan sadar gitu kalau memang virus itu masih ada gitu. Dan mungkin seperti tema kita malam hari ini, mungkin kita seharusnya bukan melihatnya sebagai musuh mungkin gitu ya Pak, tapi mau bersahabat gitu seperti tema kita malam hari ini gitu Pak. Nah, terus juga kalau kembali mengingat gitu pada awal-awal pandemi ini muncul dan masuk ke Indonesia, mungkin timbul gitu banyak pertanyaan gitu Pak tentang di mana Tuhan ketika pandemi ini terjadi gitu. Itu juga banyak teolog-teolog yang bermunculan dan merefleksikan realita ini menggunakan kacamata atau lensa teodise ya. Mungkin sahabat Dewe juga pernah mengikuti ngasik episode pertama di season 1 bersama tentang wacana teodise gitu. Nah, mungkin menurut Bapak sendiri bagaimana respon atau tanggapan Bapak melihat realita teodise ini terkait dengan topik ngasih kita malam hari ini, Pak? Ya, lagi bahwa teodise itu kan ya beragam ya. Kan orang berusaha untuk membela Tuhan atau mempertahankan pemikiran-pemikiran tentang Tuhan yang klasik gitu ya, bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, dan seterusnya, berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan pandemi, itu seperti apa. Lalu keluarlah berbagai macam kiat-kiat teologi, cara-cara teologi untuk pada dasarnya tetap mempertahankan pemahaman tadi, kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, segala macam itu di hadapan bencana yang ada. Ya, itu memang salah satu respon kita. Jangan lupa bahwa itu ya teologi ya buatan manusia. Manusia yang merespon, manusia yang merancang semua itu. Walaupun yang disebutkan adalah tentang Tuhan, yang dibahas adalah tentang Tuhan. Tapi kan tidak sama teologi dengan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, di sisi yang lain, Felix ini kan jagonya yang disebut dengan teologi proses gitu ya, pernah menang esai terbaik ya karena memakai tema teologi proses ya, itu ya saya dengar betul ya kayak gitu ya. Itu juga bisa loh kita gunakan untuk berpikir tentang kondisi yang ada. Ya memang tidak sama. Dan banyak orang yang menyalahpahami teologi proses itu sebagai teologi yang tidak mempercayai tentang kemahakuasaan Tuhan. Pokoknya yang klasik itu ya, teologi yang klasik begitu. Jadi ya tentu ada bedanya gitu ya. Tapi bukan berarti terus tidak lagi mempercayai Tuhan gitu. Nah, mungkin kita bisa diskusi tentang bagaimana teologi proses itu menjawab atau merespon kondisi yang seperti ini gitu ya Felix ya. Kira-kira itu menarik Kak ya bagi pemirsa kita tentang itu. Apa terlalu berat atau bagaimana? Saya nggak tahu. Menurut Felix gimana? Mungkin menarik ya Pak. Karena mungkin ini sebuah tawaran gitu Pak. Tawaran untuk memandang pandemi, bencana itu menggunakan suatu pola pikir yang baru gitu Pak, menurut saya pribadi. Dan semoga pemirsa juga, sahabat Dewe juga tertarik mengenai ini, dan melalui ngasih ini juga sesuai tema kita juga mau ditawarkan gitu dengan suatu pola pikir yang baru, yaitu tadi yang sudah disinggung Pak Robert, dan tadi juga Pak Robert juga menyinggung isai saya gitu tentang teologi proses gitu ya Pak. Nah,
kalau saya pribadi sih memandang teologi proses itu menarik karena dalam tulisan dan bacaan yang saya baca gitu Pak, terkait paper saya itu, saya melihat bahwa teologi proses bukan lagi menjadi teologi yang mengajak kita manusia itu untuk mencari siapa yang salah gitu Pak, tapi mau bersedia berproses gitu di setiap peristiwa, termasuk apa yang ini terjadi. Itu menurut pendapat saya. Cuma mungkin barangkali kurang jelas gitu. Mungkin Pak Robert bisa menjelaskan sedikit ya, gitu. Itu teologi proses, mungkin sejarahnya, bagaimana kemunculannya gitu Pak. Ya, saya sih sebenarnya bukan orang yang begitu menguasai teologi proses, tapi sedikit banyak menyukai. Dan kita seperti juga teologi-teologi yang lain menyadari bahwa yang namanya teologi proses itu juga beragam ya. Jadi tidak satu model ya. Kalau kita lihat ada John Cobb, Griffin, segala macam tokoh-tokohnya. Ya kebetulan ya lagi-lagi orang Eropa atau Amerika Utara, ya terutama di Amerika Serikat itu yang banyak bicara soal ini gitu ya. Anton Whitehead yang adalah filsuf yang pikirannya banyak diambil juga orang Eropa segala macam begitu ya. Nah kita lihat ya ada prinsip-prinsip ya, ada pokok-pokok fundamental yang tadi menurut Ferris menarik ya, mungkin juga berguna ya. Nah satu hal bahwa teologi proses itu kan melihat keterlibatan Tuhan yang intens ya dalam kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini ya. Nah kalau tadi entah teodise klasik atau teologi klasik itu lebih menekankan pada kemahakuasaan, kemahamahaan Tuhan itu, konsekuensi dari cara berpikir seperti itu kan kayaknya Tuhan tidak terlibat banget. Atau kalau terlibat itu ya sedikit-sedikit atau bagaimana gitu. Karena pada akhirnya kalau dia terlibat lalu seperti misalnya saja berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan virus segala macam itu jadi masalah gitu ya. Karena kayaknya kalau gitu, itu bisa jadi masalah. Agak sedikit lagging ya. Sudah? Ya, Pak. Ya, itu ya. Jadi teologi proses ini kan melihat keterlibatan Tuhan di dalam proses kehidupan. Jadi ada dua hal, bahwa kehidupan itu berproses, ya belum final atau terus menerus bergulir, ya yang terdiri dari kejadian-kejadian yang nyata. Ya, jadi teologi proses melihat yang kita harus tanggapi itu ya kehidupan yang nyata, gitu. Ya. Sedangkan teologi klasik itu kalau bicara tentang Tuhan ya nggak nyata, karena apa, metafisik gitu. Tuhan di atas yang fisik gitu, atau di luar yang fisik gitu. Yang maha-maha itu kan kamu nggak bisa melihat itu di dalam kenyataan hidup. Ya sesekali ada mujizat segala macam, tapi nggak terus-menerus begitu. Dan ingat bahwa kalau kita bicara mujizat itu sebagai bukti tentang kehadiran Tuhan, ya tidak selalu itu terjadi dan tidak pada semua orang. Lalu masalah ketidakadilan dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada konsekuensi yang perlu kita perhitungkan yang oleh teologi proses lalu dibahas ya dengan cara yang berbeda. Yaitu tadi bahwa Tuhan terlibat, ya. Terlibat punya kuasa, punya ya. Tapi kuasanya itu bukan kuasa yang membuat para ciptaan itu seperti benda mati gitu ya. Kuasanya adalah kuasa yang sifatnya persuasif gitu. Jadi berarti para ciptaan itu punya kebebasan ya. Tapi kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini itu tidak bisa dianggap tanggung jawab hanya dari satu pihak saja. Kejadian-kejadian ini merupakan hasil borongan, katakanlah begitu ya, adalah karena hubungan dari semua yang ada di dunia ini, yang ada di sana termasuk Tuhan juga gitu, yang membuat kejadian itu terjadi. Dan bahwa kejadian itu tidak final karena terus ada dampaknya, direspon juga oleh para pihak yang terlibat.
diupayakan untuk dibuat menjadi baik, dibuat begini begitu, jadilah lagi sebuah kejadian. Karena apa yang diharapkan oleh masing-masing pihak itu ketika sudah sampai di kejadian ya belum tentu itu yang terjadi gitu ya. Boleh semua orang berharap, boleh semua pihak itu merespon, tapi ketika itu terjadi ya sudah itu saja gitu. Lalu diikuti dengan respon yang lain dan seterusnya. Jadi yang harus kita ingat dan digarisbawahi oleh proses bahwa kehidupan ini interconnected ya, terhubung satu sama lain. Tidak cuma manusia saja, tidak cuma Tuhan, tapi semuanya ikut terlibat. Itu agak bagus toh ya untuk sekarang ekoteologi segala macam untuk menyadari bahwa manusia itu tidak satu-satunya dan Tuhan tidak satu-satunya yang ada di situ. Ya, gerakan yang terjadi adalah gerakan yang melibatkan semua. Tapi ketika itu jadi satu kejadian, belum tentu itu harapan yang diharapkan oleh salah satu pihak menjadi sebuah kejadian. Nah, tentu karena ini belum berhenti, ada respon kemudian dan seterusnya. Kira-kira seperti itu kan teologi proses. Nah, mungkin tadi yang Felix katakan, lalu berhadapan dengan pandemi segala macam, ya tidak usah blaming siapa, apalagi blaming the victim gitu ya. Orang sudah sakit dibuat berdosa katanya. Oh kamu kena virus ya karena kamu berdosa lah ya, sudah kena malah dibebani dengan dosa-dosaan. Oh ini loh tidak pernah kena karena dia suci loh. Gitu ya, ini gimana kan gitu, karena konsepsinya ya ada sesuatu yang tidak terlibat di luar kejadian ini yang membuat kita itu kayak bisa menilai berdasarkan perspektif itu. Ya orang menyalah-nyalahkan itu kan kalau tidak terlibat. Kalau terlibat, nyalahkan ya termasuk nyalahkan dirinya sendiri tahu sebetulnya kalau begitu. Gitu ya Felix ya. Iya Pak. Oke, tadi mungkin saya sedikit menggarisbawahi gitu tentang turning point ya, poin penting dari teologi proses tadi, bahwa yang terpenting dalam teologi proses itu adalah interkoneksi gitu ya, keterhubungan, kesaling terhubungan antara, kalau saya mengikuti Whitehead gitu ya Pak, menyebutnya realitas aktual gitu, Pak. Realitas aktual dengan realitas yang satu dengan realitas aktual yang lain gitu. Nah, tadi juga Pak Robert juga menjelaskan tentang Allah yang dipandang dalam teologi proses gitu, di mana Allah ikut terlibat gitu dalam setiap peristiwa yang terjadi gitu, yang dialami dalam manusia gitu Pak. Lalu juga mungkin masih terkait dengan itu Pak. Lalu bagaimana Allah dipandang dalam teologi proses Pak? Karena saya pernah membaca gitu ya Pak tentang teologi proses ini, bahwa dalam teologi proses itu Allah dipandang sebagai sosok yang tidak tahu kalau bencana itu akan terjadi gitu Pak. Dan mungkin pemikiran menurut saya pribadi sebagai saya menempatkan diri sebagai kaum awam gitu ya Pak, melihat pandangan ini nampaknya sangat nampaknya sangat ekstrim gitu, sangat menakutkan gitu. Kita memandang Allah tidak lagi sebagai sosok yang maha kuasa, mungkin kalau saya bisa bahasakan lain gitu. Jadi bagaimana Pak kita memahami bahwa Allah ini tidak terlibat gitu dalam, bahkan tidak tahu gitu. Ya, kan tadi ya satu relasi yang multidimensi atau multi pihak gitu ya, interconnected itu satu ya. Dua, ada kejadian-kejadian yang semua itu terlibat. Terus tadi saya katakan bahwa kejadian itu tidak selalu sesuai dengan harapan ya. Nah, kalau kita tempatkan Tuhan di situ ya, apa yang terjadi? Nah, ini kita mengandaikan bahwa keterlibatan dari semua pihak itu genuine ya, murni atau sincere ya, tidak dibuat-buat begitu ya, termasuk Tuhan gitu. Maka ya Tuhan memberi kesempatan toh ya bagi entah itu manusia atau makhluk yang lain untuk terlibat di dalamnya. Sebenarnya ini bukan hal yang asing. Misalnya saja bahkan di Kejadian 3 itu ya, peristiwa pertama
yang disebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang di dalam doktrin Kristen disebut dengan awal dosa dan seterusnya, walaupun itu dipertanyakan ya, karena konsepsi dosanya Kristen dengan konsepsi dosa orang Ibrani atau para penulis Alkitab Perjanjian Pertama itu kan ya tidak sama gitu ya. Tapi kalau kita lihat toh yang dilakukan oleh Adam dan Hawa gitu, itu kan direspon oleh Tuhan. Kayaknya Tuhan itu mencari di mana Adam dan Hawa, terus ingin bertanya apa yang terjadi, gitu ya. Itu satu. Jadi Tuhan merespon apa yang dilakukan itu. Orang gampangan saja bisa mengatakan, kalau tahu akan melanggar, kenapa nggak dicegah? Sebenarnya. Terus disitulah kita lihat loh ya, orang Tuhan menciptakan itu kan bukan menciptakan benda, bukan menciptakan robot gitu ya, ada kebebasan gitu. Nah, apakah Tuhan tidak punya kuasa? Punya. Kuasa apa? Kuasanya akhirnya yaitu membuatkan pakaian, terus bagaimana supaya ini tetap berjalan. Tapi di sisi yang lain, konsekuensi dari perbuatan si Adam dan Hawa itu juga ada, ya berupa kerja keras, sakit melahirkan dan seterusnya. Jadi di situ tidak hitam putih itu loh. Tidak terus dosa mati gitu loh. Masih hidup terus gitu kan. Malah Tuhan membuatkan itu pakaian pertama di dunia ini, yaitu berupa carang pohon. Ya itu Adam dan Hawa buat dulu, terus Tuhan mungkin lihat, waduh ini nggak enak, nggak nyaman itu, terus dibuatkan dari kulit binatang gitu ya. Orang bisa bertanya, loh kok bisa buat dari kulit binatang, kalau tidak membunuh bagaimana, terus macam-macam gitu. Tapi kita lihat saja bahwa Tuhan merespon kejadian seperti itu. Terus menerus, bagaimana nanti setelah jadi umat, memberontak segala macam begitu itu. Kalau Tuhan punya kuasa, dalam arti kuasa itu dipakai untuk mencegah, ya bisa gitu. Tapi kan tidak. Kenapa? Tuhan menghargai keterlibatan, ya, partisipasi dari manusia. Dia tidak ingin menjadikan itu sebagai robot. Bahkan alam semesta juga ikut dilibatkan. Diakui bahwa mereka mempunyai eksistensi sendiri, tapi tidak bisa lepas dari yang lain. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara tentang kuasa ya dalam hubungan bukan sendirian, itu mesti kayak ada resonansi gitu loh. Saya berkuasa terhadap Felix kan berarti di satu sisi saya memikirkan juga siapa Felix gitu kan. Lalu ya kalau melihat Felixnya kayak begini kan, ya masa saya harus hidup bisa tanya, tadi saya masuk semua harus saya yang ngomong, kan Felix juga punya pengalaman baca buku, bisa ngomong dan seterusnya. Ya, gitu. Kan, tapi kalau dibilang saya punya kuasa, Felix buktinya juga tanya pada saya sebagai dosen, ya ada gitu loh. Cuman kan saya tidak memaksakan kekuasaan saya itu sampai Felix tidak berdaya kan gitu. Di sini ada tetap. Di samping itu Felix juga punya kuasa. Nah, kita lihat di Alkitab pun doa-doa ratapan, pemazmur itu kan juga meminta, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, perhatikanlah kami yang menderita. Itu kan juga semacam kuasa dari manusia untuk menarik Tuhan, ya, untuk membuat Tuhan bertindak, gitu. Ya, jadi itu kita lihat dalam sebuah relasi tidak ada kekuasaan yang mutlak, gitu. Kekuasaan selalu timbal balik sifatnya, gitu. Gitu ya, Felix ya. Betul. Sekali lagi, kalau menggarisbawahi yang dikatakan Pak Robert tadi, berarti Tuhan tidak menggunakan kuasanya gitu ya, tapi Tuhan karena melihat tadi ya saling terhubungan, kata kuncinya Tuhan mau menghargai gitu manusia dengan keterlibatannya gitu, dengan realitas. Ya. Gitu ya. Artinya kekuasaan di situ bukan kekuasaan mutlak, sebab kalau Tuhan berkuasa mutlak itu ada konsekuensi. Berarti apa yang terjadi kalau jelek, bencana segala macam, ini tanggung jawabnya Tuhan kan gitu. Ya enggak gitu. Terus kalau kita enggak rela gitu, masa Tuhan bertanggung jawab atas gini ini, mesti karena dosanya manusia. Lah gitu. Akhirnya blaming the victim. Sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Nah itu. Jadi pikiran yang
berputar-putar dan yang tidak menyelesaikan persoalan gitu. Terutama ketika terjadi masalah-masalah dalam kehidupan kayak bencana segala macam itu tidak akan memberikan menurut saya ya pencerahan gitu, enggak gitu, malah menimbulkan penindasan cara berpikir yang seperti itu ya gitu Felix. Oke Pak, barusan kita membahas tentang tadi ya cara diproses, bagaimana Allah dipandang gitu. Nah, mungkin sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit bergeser gitu. Ya. Memandang Allah, sekarang kita mau coba memandang virus gitu, memandang virus COVID-19. Karena hal ini saya dasari karena pengamatan saya gitu Pak, bahwa virus yang telah ada gitu semenjak 2 tahun gitu, dari tahun 2020 sampai sekarang gitu, itu nampaknya dipandang sebagai musuh gitu oleh beberapa orang gitu. Maka bahkan saya di beberapa tempat gitu masih melihat bahwa tulisan-tulisan, spanduk-spanduk yang tulisannya itu intinya ingin mengajak kita manusia, masyarakat Indonesia untuk memerangi virus gitu. Ingin membasmi gitu. Kita ingin membasmi, ingin membunuh virus itu gitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Pak Robert tentang hal ini gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan pandangan antroposentris gitu, di mana kita manusia itu diri kita lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain, gitu Pak? Bagaimana tanggapan? Ya, sebelum ke antroposentrisme, ya satu bahwa virusnya juga terus berevolusi kan gitu. Mau dibasmi kayak apa ya berevolusi kan gitu. Jadi Omikron, nah juga nanti menurut prediksi para ahli bisa saja timbul yang ganas lagi gitu. Terus aja kan sekarang sudah timbul varian lagi dari Omikron kawin sama yang Delta atau gimana gitu ya. Jadi ini juga kehidupan yang bergulir gitu. Kehidupan yang bergulir itu kalau dalam ilmu pengetahuan disebut dengan evolusi karena selalu ada prinsip survival of the fittest. Jadi bagaimana bisa survive dalam kondisi ini, termasuk ya virus tadi, walaupun sebenarnya virus itu kan ya benda mati gitu ya, tapi ketika menginduk lalu jadi hidup gitu. Dulunya katanya kan itu di hewan saja, tapi karena hutan-hutan dibabati segala macam lalu virusnya jadi mutan terus jadi masuk ke manusia dan seterusnya, bergulir terus gitu loh. Ya kalau kebakaran bisa diberantas walaupun ya tetap saja ada akibatnya. Kalau ini gimana coba kan gitu. Nah maksud saya kita bicara realitanya loh ya. Kalau cita-citanya sih boleh saja. Semua orang ya bercita-cita tidak ada virus. Kita kembali ke keadaan sebelum ada pandemi. Saya ya juga kepinginnya begitu, gitu toh. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Terus ada perkembangan dari virus ini. Terus tadi saya katakan toh nanti akhirnya jadi endemi, juga kayak flu dan seterusnya. Kan gitu. Jadi akan terus ada di situ, gitu. Ya tentu saja kalau kita mengatakan kayak temanya ini bersahabat dalam arti didiemin, dibaik-baik, ya tidak mungkin kan, kita bereaksi, pasti bereaksi, ya toh. Jangankan terhadap sesuatu yang dianggap merugikan, yang merugikan manusia, yang tidak merugikan aja bereaksi gitu. Kita kan bereaksi tidak hanya terhadap yang buruk, yang baik juga bereaksi gitu ya. Entah menjadi lebih baik atau karena reaksi kita malah jadi lebih buruk gitu ya. Lukisan yang baik kita tambahi malah jadi buruk kan gitu ya, bisa terjadi. Kehidupan yang sudah baik kita mau bikin apa-apa yang agak lain, kreativitas malah jadi nggak karu-karuan, itu ya bisa terjadi gitu kan. Jadi reaksi itu adalah bentuk kehidupan. Kalau sudah mati ya tidak bereaksi apa-apa. Tandanya mati apa ya tidak bereaksi kan gitu. Tapi kalau masih hidup mesti bereaksi gitu ya. Termasuk tadi itu virus atau pandemi ini terus akan ada reaksi dari sana, reaksi dari sini, termasuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan soal
apa sentrismenya ya Nek, menurut saya ya, karena ya betul bahwa kalau kita bicara semua ini ya kepentingannya kepentingan manusia ya, ngasih ini juga manusia, ngomongnya bahasa manusia, kita juga addressing manusia, audiens kita manusia, mikir gimana sih menghadapi virus ya manusia semuanya, kita tidak bisa keluar dari itu gitu ya, kita bahkan nanti jadi masalah kalau kita itu ngambil perspektif kucing atau tikus atau tanaman gitu loh, padahal kita nggak di situ, itu kan penindasan juga gitu ya. Kayak sekarang dalam relasi antar manusia, seakan-akan kita tuh bisa mewakili suara mereka yang tertindas, padahal sehari-hari kita nggak tertindas, mahasiswa kan biasanya gitu. Nah kan gitu tuh malah nggak etis gitu ya, jadi masalah gitu ya. Nah jadi antroposentrismenya yang terbuka saja. Jadi bahwa kita itu memang terbuka terhadap realita kehidupan. Kenapa ada antropocentrisme yang lalu bisa jatuh pada kesadaran palsu, seakan-akan hanya kita, semua itu makhluk mati gitu katakanlah, makhluk hidup tapi digunakan oleh kita seperti makhluk mati gitu. Nah, ketika berhadapan dengan virus kaget kan gitu. Itu yang saya pernah berikan tuh Felix ya, saya sudah share gitu loh. Kaget gitu loh. Ternyata kok bisa seperti ini, yang mati, yang kecil, yang sebetulnya tidak berdaya, ternyata kok seperti ini, kaget kita gitu. Nah, kekagetan ini seharusnya diikuti dengan keterbukaan gitu, keterbukaan terhadap ya makhluk-makhluk yang lain, terhadap keberadaan yang lain. Jadi yang kita persoalkan adalah cara berpikir yang seakan-akan hanya kita sendiri itu saja gitu. Tapi bukan berarti terus mengubah sudut pandangnya menjadi sudut pandang dari tanaman, dari apa gitu. Ya itu juga masalah, wong kita tetap manusia. Sehingga kalau kita berharap kayak anjing, anjingnya kita suruh ngomong kayak manusia gitu. Loh kan kayaknya kita mengerti perasaan anjing gitu loh. Tapi anjingnya sendiri disuruh seperti manusia dulu, baru kita bisa merasakan perasaan anjing lain. Ini kan gimana itu caranya kan gitu. Ya ngajak ngomong tanaman gitu ya. Seakan-akan tanamannya bicara. Ya bicara ya mungkin, tapi bukan pakai bahasa kita. Jadi kita kayak memasukkan cara berpikir kita ke tanaman, baru kita bisa omong-omongan sama tanaman. Kan? Tapi kalau kita terbuka, oh ya, bahwa mereka yang hidup ini ada macam-macam, bukan hanya kita. Dan mereka bisa punya sesuatu. Dan kejadian yang terjadi dalam relasi ini bisa membuat kita terkejut. Tidak sesuai dengan harapan kita. Ya begitu. Gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya kehendak loh ya. Tidak punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Ya, gitu. Tapi ketika sudah sampai pada kejadian, ya harus diterima itu sebagai kejadian. Nanti direspon lagi gitu kejadian ini gitu ya Felix ya, ada gunung meletus gitu, itu ya kejadian, kita mau berharap gunungnya tidak meletus, nanti direspon lagi gimana, katakanlah ada mitigasi bencana dan seterusnya, tapi terjadi lagi, mungkin juga nanti yang kita tidak sempat pikirkan terjadi gitu. Selalu begitu, manusianya ya berevolusi, alamnya juga berevolusi kan gitu. Terus ya. Oke Pak, berarti kalau saya garis bawahi, jadi tadi ya antropocentris mungkin kan sudah menjadi budaya kita gitu sebagai manusia gitu. Dan hal itu bisa apa ya? Seperti yang para bilang tidak bisa kita hilangkan gitu. Tapi justru seharusnya yang kita lakukan adalah mau bahasa saya itu menyatukan gitu antara budaya dengan alam semesta, dengan bagaimana kita memandang virus, dengan bagaimana kita melihat tanah dan lain-lain gitu ya. Betul gitu Pak? Ya betul. Jadi gini, persoalan kita orang modern ini kan terlampau optimis dengan rasio kita. Dan rasio kita itu hasil perenungan kita sendiri. Jadi seakan-akan hanya kita saja yang ada di dunia begitu. Itu lalu menimbulkan keterputusan dalam imajinasi kita loh ya. Hidupnya sendiri tidak mungkin terputus gitu. Kayak virus ini kan kamu tidak bisa memutuskan hubungan dari makhluk yang lain. Tapi
mindset kita, cara berpikir kita itu, karena menganggap itu nggak ada, hanya kita segala macam, seakan-akan kita sendiri yang ada. Setelah disadarkan lewat kejadian ini, baru kita, nah gitu. Jadi sebetulnya yang kita sedang dan harus pikirkan ulang adalah cara berpikir, mindset kita. Ya. Bukan realitanya. Realita itu tidak seperti yang kita pikirkan. Itu yang tadi saya bilang, sering kita punya kesadaran palsu tentang realita kehidupan ini, gitu loh ya. Dan senang dengan kesadaran palsu itu. Jadi alam ditata, gitu kayaknya bilang back to nature, tapi ditata sedemikian rupa untuk kita, seakan-akan ya tadi kayak anjingnya bisa berbicara tapi bahasa manusia gitu. Ya kayak gitu, itu kan kesadaran palsu. Sampai satu kali terjadi bencana gempa, terjadi bencana gunung meletus, terjadi virus, baru loh kok rusak. Oh, ini tidak seperti yang kita harapkan. Jalan-jalan yang dibangun untuk kita menikmati alam bubar semuanya, segala macam gitu. Nah itu maunya alam kayak gitu ya, maunya. Tapi lagi kita juga nggak diem, ya kita tetap menata, bergerak terus gitu, Felix ya. Jadi tidak ada yang mandek di sini. Nah, teologi mestinya juga bergerak terus. Teologi klasik bisa jadi karena sifatnya metafisik nggak bergerak gitu. Makin tinggi memikirkan tentang Tuhan, makin tidak bergerak. Menjadi yang tidak bergerak sama sekali karena dia menggerakkan tapi tidak bergerak, katanya Aquinas gitu kan ya. Ya. Jadi unmover katanya begitu. Sangat metafisik gitu. Nah, kalau sekarang perhatian kita pada kejadian-kejadian yang ada, Tuhan ada di sana, ikut dalam drama kehidupan, kata istilah John Levenson, seorang teolog Yahudi, ya beginilah yang kita alami. Move on terus, begitu bergerak terus. Oke Pak. Jadi menarik bahwa dalam teologi proses artinya kita mau terus bergerak ke depan gitu ya. Dan mungkin juga tadi sempat disinggung bagaimana teologi proses itu bukan tadi ya mencari siapa yang salah, justru mau berproses dan mau melakukan pemulihan pasca kejadian gitu ya. Kalau saya bisa bahas. Jadi bagaimana tadi ketika gunung udah meletus, bagaimana kita mengupayakan mitigasi dan lain-lain gitu ya Pak. Nah, mungkin sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin saya akan buka kolom komentar dulu untuk sahabat GW, karena saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama Pak Robert. Jadi mungkin silakan sahabat DW menuliskan, memikirkan kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan, hal yang menarik yang ingin ditanyakan kepada Pak Robert, silakan dipersiapkan. Namun sebelum itu mungkin kita lanjut dulu Pak. Saya mau kita mau di akhir diskusi kita gitu, saya ingin sedikit bertanya gitu. Lalu setelah penjelasan yang banyak tadi tentang bagaimana teologi proses memandang pandemi ini gitu, ini bagaimana harusnya dihayati di tengah bencana yang terjadi, khususnya fase endemik gitu saat ini gitu, melalui kacamata teologi proses gitu. Lalu kira-kira hal-hal praktis apa saja yang perlu diupayakan gereja, diupayakan kita sebagai manusia untuk mempersiapkan fase endemik yang sebentar lagi kita akan song-song gitu Pak. Mungkin begitu ya Pak. Ya siap saja untuk melakukan aktivitas ya tanpa kekhawatiran yang berlebih, tapi dengan kewaspadaan yang tetap ya. Artinya ya seperti yang sudah terjadi selama ini, bahwa ilmu pengetahuan dalam ini medis segala macam begitu itu kita pakai sebagai panduan. Ya, itu menurut saya pegangan. Saya ngomong begini ini karena ada beberapa orang yang mempercayai bahwa ini semua terjadi karena ada yang membuatnya, gitu kan ya, konspirasi itu ya.
entah siapa-siapa untuk meruntuhkan agama, untuk meruntuhkan bangsa ini dan seterusnya, mencari keuntungan dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang kayaknya itu didasari oleh data segala macam, tapi ya gitu menurut saya akhirnya dampak dari semua itu kan tidak bisa dipegang secara konsisten ya. Ya, kadang orang nggak mau vaksin, terus gimana gitu? Apakah akhirnya ya terpaksa karena kalau saya ke kantor, kalau saya berhubungan dengan orang diminta masuk mall, nggak diminta vaksin gitu misalnya gitu, agak gimana gitu. Tapi itu ya, jadi akhirnya kita akan masuk di fase di mana pandemi itu menjadi hal yang sehari-hari bagi kita. Ya, tentu kalau sakit segala macam ya harus diobati, ya jangan konyol-konyol juga gitu, nggak pakai masker segala macam. Itu seperti biasa ya. Lagi kayak tadi contohnya flu yang sangat kuat di Eropa yang disebut dengan flu Jerman segala macam, itu juga mematikan selama ini ya, tapi tidak di tingkat dunia gitu ya. Nah, mereka sudah terbiasa dengan itu. Tapi ya tetap saja nanti ada yang kena gitu ya. Pada saat musim dingin misalnya mesti ada yang kena dan meninggal. Itu selalu begitu ya. Nah, ya kita mesti lebih siap ya, lebih loh ya. Kalau siap sama sekali ya tidak mungkin, tapi lebih siap gitu menghadapi yang seperti ini yang kemudian disebut dengan endemi gitu. Nah, kemudian juga kalau satu kali virusnya keluar dalam jenis yang lebih hebat segala macam, ya tiarap lagi, lockdown lagi, selanjutnya kayak gitu ya. Jadi ya bergulir, bergulir saja gitu. Menurut saya gitu ya secara praktis ya. Ya, Pak. Berarti kesediaan kita sebagai manusia untuk mau berproses gitu ya bersama virus itu. Seperti tema kita mau bersahabat gitu, bersahabat dengan virus. Bersahabat bukan dalam artian yang seperti dijelaskan para Robert tadi ya, bukan dalam artian kita jadi abai gitu, jadi terhadap protokol kesehatan dan lain-lain, tapi kita juga mau apa ya, mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, tidak memandang virus itu sebagai sesuatu yang diobjekkan gitu, yang selalu kita pandang sebagai objek yang harus kita musnahkan gitu. Oke, Pak, kita mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baru satu pertanyaan sih Pak, dari akun Instagram MR Kalengkongan. Dia bertanya, apakah benar kita Indonesia sudah masuk fase endemik? Apa landasannya gitu Pak? Mungkin diterangkan sedikit lagi Pak tadi tentang fase endemik yang menjadi topik kita malam hari ini Pak. Gitu Pak. Ya, itu ditanyakan pada saya pasti ngawur jawabannya kan gitu. Ya, jadi yang saya ketahui endemi tidak itu kan mesti ada arahan, ada kriterianya yang biasanya entah datang dari WHO atau pemerintah. Ya, jadi mesti dipertimbangkan berbagai macam aspek untuk bisa akhirnya dideklarasikan seperti itu gitu. Tapi kalau tanda-tanda yang nyata di sehari-hari, ya misalnya yang bisa kita lihat itu tingkat lockdown seperti awal-awal itu kayaknya tidak terjadi. Nah, tentu saja ini juga berkaitan dengan jenis yang sekarang ini yang Omicron. Ya, walaupun tidak sama persis seperti flu, tapi tidak mematikan seperti Delta misalnya saja, gitu kan. Jadi mungkin juga karena itu mulai agak rileks ya, boleh bepergian. Apalagi di Jogja ini, wong ada Delta aja orang tenang-tenang gitu, itu yang lucu-lucu gitu ya. Nah, sekarang ya orang tetap datang beraktivitas seperti turis-turis gitu, itu biasa. Terus juga ya entah karena ada motor GP di Mandalika, lalu pemerintah mulai membuka kedatangan orang-orang asing, pesawat asing di Bali dan seterusnya. Tapi soal karantina juga lebih rileks daripada dulu segala macam. Nah itu ya saya kira itu tanda-tanda bagi saya orang awam bahwa kita itu sedang menuju ke sana gitu. Nah mungkin juga nanti masker tidak diwajibkan atau gimana. Kita tunggu saja ya.
Sebab yang begitu itu soal penataan, soal manajemen atau soal politik ya, bagaimana menata ini dalam ketegangan-ketegangan antara kerugian kesehatan, kerugian ekonomi, dan seterusnya. Lalu melihat juga perkembangan dari SARS-CoV-nya sendiri. Kalau kayak Omikron, tidak sama dengan Delta, ya reaksinya tidak perlu sampai seperti Delta. Walaupun tetap disediakan, kalau ada yang harus ke rumah sakit dan seterusnya. Tapi sekarang sudah dikatakan jangan semuanya datang ke rumah sakit misalnya saja. Ya kayak gitu itu yang saya kira tanda-tanda bahwa kita sudah menuju ke fase endemi. Ya. Mungkin juga saya lihat sekarang untuk kereta api jarak jauh juga kita juga sudah tidak memerlukan antigen gitu ya. Untuk KRL ya. tulisan-tulisan dilarang duduk yang menjadi sekat itu juga udah mulai dihilangkan dan banyak hal-hal lain gitu. Apalagi untuk teman-teman, untuk kita yang terpapar virus, kita diminta untuk itu ya Pak, isolasi mandiri 10 hari, kemudian tidak perlu gitu. Karena beberapa hari kita ya akan jelas udah negatif gitu. Oke. Lalu dari akun kita tadi juga tim juga sempat membuka polling Pak, ini mungkin hal yang menarik gitu, polling pertanyaan gitu. Jadi ada dua pilihan bagaimana kita memandang virus. Ada dua pilihan, yaitu pertama membasmi, kedua bersahabat. Nah dari polling tersebut ternyata hingga saat ini masih ada Pak yang berpandangan bahwa virus itu harus dibasmi gitu. Jadi dari ini dari saya lihat dari polling kurang lebih 72 yang responden yang menjawab membasmi itu ada 9 responden ya 13%, dan yang menjawab bersahabat itu ada 87%. Ya memang di sini kita melihat bahwa memang yang memandang bersahabat itu masih lebih banyak gitu. Tapi ternyata dari kita gitu, dari masyarakat Indonesia sendiri ternyata masih banyak yang berpandangan bahwa virus itu harus dibasmi gitu Pak. Nah, mungkin juga nyambung gitu ya Pak, tentang ini kan realita orang-orang sudah mulai lelah gitu Pak. Lelah dengan keadaan, apalagi dengan keputusan-keputusan yang sering apa ya? Gitu. Misal siswa yang anak sekolah yang PTM tatap muka kemudian tiba-tiba online lagi, seterusnya masyarakat juga mulai lelah dengan PPKM yang berubah-ubah gitu, apalagi dengan varian baru ini gitu Pak. Nah, namun kira-kira ini ada pertanyaan, kira-kira apa sih Pak yang perlu tetap kita yakini gitu Pak di tengah situasi yang terus berubah-ubah, terus tidak pasti seperti ini Pak. Apa yang perlu kita yakini Pak? Jadi kan yang berubah-ubah itu kan soal bagaimana kalau kita bertemu dalam jumlah besar ya. Artinya kerumunan di sekolah, di pasar, di mall segala macam begitu ya. Ya masuk akal toh kalau pemerintah itu melakukan pembatasan atau pada akhirnya mengakhiri pembatasan untuk seperti itu memang tanggung jawab pemerintah gitu ya. Jangan sampai membiarkan begitu saja gitu. Nah di sisi yang lain juga masyarakat menyadari itu. Biasanya orang juga sudah mulai wah kalau bergerombol saya nggak ikut di situ misalnya saja. Walaupun tetap juga ada orang yang tenang-tenang aja bergerombol dan seterusnya gitu ya. Nah, maka saya kira yang seperti itu, kalau kita berada di lingkungan yang misalnya sekolah atau apa itu, keberhati-hatiannya tetap akan perlu dijalankan. Dan partisipasi dari masyarakat juga tetap dijalankan. Terus yang sebetulnya gini, perubahan-perubahan ini kan perlu dibaca, diikuti. Ya, memang informasi tren-tren segala macam itu kurang begitu mengalir ya, informasi seperti itu di masyarakat kita. Misalnya saja yang saya dengar kalau di Eropa
ini 2024 misalnya sudah dilihat kalau ini prosesnya atau perjalanannya kayak begini, maka 2024 itu ya sudah tadi disebut endemi, itu berarti normal, nggak usah pakai masker dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan masih ada negara-negara di Eropa yang kebijakannya pakai masker, ada yang sudah nggak usah, gitu. Kayak Inggris sudah nggak, tapi di Jerman masih misalnya saja gitu ya. Jadi beda-beda masihan. Tapi dibaca ada tren nanti 2024 akan semua ke sana. Kecuali kalau tiba-tiba muncul yang baru gitu ya, yang kuat misalnya saja ya, terus berubah lagi. Jadi begitu. Nah ini makanya kayak tadi kita bicara teologi proses, kejadian itu direspon. Jadi kita merespon apa yang terjadi. Tetap berhati-hati, tapi apa yang terjadi itu perlu direspon terus begitu. Terutama dalam wujud ketika kumpulan-kumpulan itu terjadi di sekolah, di mall, dan seterusnya. Di luar itu, yang perlu kita sedang tadi bilang keyakinan atau apa gitu kan, realistis gitu ya. Cara berpikir kita itu mesti realistis gitu. Saya sendiri itu sebenarnya termasuk orang yang kategorinya itu parno gitu ya. Banyak lu kok terlalu takut dan seterusnya. Ya prinsip saya kalau masih bergerombol enggak, tapi kalau misalnya makan di luar segala macam, nah asal orangnya enggak banyak segala macam, saya masih oke gitu ya. Jadi itu tidak membuat saya lalu menjadi sangat ketakutan terus di rumah saja enggak ngapa-ngapain juga enggak gitu ya. Yeah. Itu saya loh ya, enggak setiap orang lain gitu. Nah, ini lagi bagi saya adalah soal cara kita mengelola pikirannya. Pikiran kita. Orang seringkali melebihkan dari yang ada dalam pikirannya. Lebih dalam arti mengentengkan, lebih dalam arti menjadi sangat ketakutan sekali gitu. Mencari balance di antara itu yang tidak gampang. Nah, kalau saya itu yang perlu diusahakan. Gitu. Tidak terlalu ketakutan, tapi juga nggak gegabah. Gitu. Ya. Itu ya, kalau saya. Oke, Pak. Iya, mungkin saya juga mungkin kurang lebih sama sih. Dibilang takut ya takut, tapi juga dibilang untuk beraktivitas ya tetap tadi ya kita harus nggak boleh gegabah, untuk harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Oke. Ya. Ini mulai ada pertanyaan masuk Pak dari beberapa sahabat DW, dan mungkin teman-teman lain yang ingin bertanya atau baru bergabung silakan bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Dan ini saya akan membacakan pertanyaan dari akun Instagram Anton Ronan, Pak. Beliau, apakah bisa dikatakan bahwa teologi proses juga berupaya berbicara soal ketersembunyian Allah, lalu kemudian berbicara soal iman yang bertanggung jawab dalam melihat realita? Begitu Pak pertanyaannya, Pak. Ya Allahnya tidak tersembunyi, wong sudah terlibat gitu kan. Dalam wujud roh tentu saja ya. Ya dalam wujud roh itu terlibat gitu ya. Ya ini ya pastilah kita bicara di sini tentang iman gitu ya. Teologi juga sebagiannya adalah tentang iman gitu. Bagaimana kita melihat kehadiran Allah di situ. Ya tidak tersembunyi, apalagi jauh gitu. Ya. Nah itu menjadi tadilah terlibat dalam drama kehidupan. Lalu bertanggung jawab terhadap realita ya, tapi dalam arti bersama-sama ya. Jadi kita tidak melihat tanggung jawab terhadap yang terjadi itu pada salah satu pihak gitu. Ya, yang tadi membuahkan kesimpulan yang terkena itu dosa misalnya, itu kan jadi tanggung jawab dia sendiri gitu ya. Sedangkan yang lain itu nggak ikut-ikut gitu kalau kita bilang ini dosa atau tidak gitu loh. Nah yang kayak begitu tuh susah untuk diterima kalau memandang bahwa kehidupan ini interconnected ya, terhubung satu sama lain. Ya tanggung jawabnya jadi tanggung jawab bersama gitu. Itu yang kita perlu pikirkan ya. Gitu ya. Oke Pak, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari akun Instagram A of the Wind. Beliau bertanya,
apakah penciptaan dan perkembangan evolusi manusia juga termasuk dalam teologi proses? Ya, jadi penciptaan itu kan tidak sekali untuk selamanya gitu. Ya, ini kadang dalam dogma Kristen dipahami penciptaan berhenti di kejadian 1 gitu. Ya. Jadi kayak malam ini kita pakai Instagram segala macam, ini bukan penciptaan gitu, segala macam. Ya, teologi proses memandang kalau ini berevolusi terus, berproses terus ya sampai dengan sekarang. Jadi adanya teknologi gitu kan, adanya ilmu pengetahuan modern segala macam ya, ini bagian dari penciptaan yang terus bergulir, terus berjalan gitu. Ya. Jadi penciptaan itu kan prinsipnya merespon untuk sesuatu yang lebih baik, lebih baru, ya baik lah ya katakanlah begitu. Nah, create, jadi membangun gitu. Entah itu baru sama sekali, entah itu respon terhadap yang rusak, jadi memperbaiki, nah itu terus bergulir. Maka ketika ada pandemi, bagaimana ini mengatasi? Ini ya penciptaan. Adanya vaksin, gitu, adanya keberhatian kita, gitu, itu yang masuk dalam kategori penciptaan, gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih baik, gitu. Tapi yang perlu kita tekankan, baiknya itu jangan cuma kita sendiri, gitu, baik bersama. Gitu. Terus apa lagi tadi, Felix? Oke, pertanyaannya satu pertanyaan cuma 2 sih. Apakah penciptaan dan perkembangan evolusi manusia termasuk dalam teologi proses seperti itu, Pak? Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan evolusi itu kan sebuah penamaan, cara kita untuk menamai gejala-gejala yang terjadi ya. Apakah evolusi itu segera terlihat atau nanti terlihat dalam jangka panjang gitu ya. Artinya kehidupan ini bergulir terus kita lihat di sini misalnya tadi ada mutan, bagaimana menjadi lebih baik dan seterusnya dari manusianya, itu kita sebut sebagai evolusi. Kadang-kadang bisa terjadi sesaat itu menurun ya. Perang misalnya saja kayak sekarang ini. Gitu ya. Itu kan kayak menghentikan proses evolusi. Sudah berapa puluh tahun gitu belajar jadi bangsa beradab tuh orang-orang Rusia termasuk ya, yang termasuk di Eropa yang maju-maju bisa punya senjata bagus segala macam, begitulah, mikir semua ya, pinter-pinter melakukan tindakan barbarik lagi gitu ya. Sorry ya pakai istilah barbarik, tapi bukan mendiskreditkan mereka yang tidak modern loh ya, bukan itu, tapi melakukan tindakan yang di luar akal sehat gitu ya, melakukan ada bom roket segala macam ke daerah penduduk segala macam begitu kan. Nah ini kan tidak masuk akal. Ya saya bisa menamainya sebagai sebuah kekuatan anti penciptaan gitu ya, melawan penciptaan begitu. Ya. Tapi di sisi yang lain, sekarang ini hampir semua itu menyalahkan Rusia gitu. Ya, jadi di usia berusaha cari teman, ayo mendukung aku, kok kayaknya belum berhasil, gitu ya. Berarti kan ada kemajuan kita, gitu. Dibandingkan Perang Dunia Kedua menjadi perang beneran karena peserta yang berlawan-lawanan itu cukup banyak, gitu kan, gitu. Nah sekarang Rusia kurang lebih dikucilkan seluruh dunia, sadar orang, gitu. Ya, terus kan sudah diingatkan sejak Perang Dunia Kedua itu makin lama anggaran untuk senjata segala macam itu makin menurun gitu. Nah sekarang naik lagi gara-gara ini. Jerman barusan menaikkan lagi anggaran belanja untuk militer peralatannya begitu segala macam. Lah kayak kita diingatkan ke zaman dulu lagi yang orang perang-perangan segala macam begitu. Nah itu uncreation kalau saya bilang ya, istilahnya melawan penciptaan gitu. Tapi lagi untungnya respon terhadap itu adalah orang makin kompak dan makin melihat ya harusnya hidup ini ya hidup dalam kedamaian. Kalau kita mau maju ya maju bersama gitu segala macam. Ya, minyak goreng terus Menteri Perdagangannya ngomel-ngomel, wah ini karena rakusnya segala macam begitu. Cuman kita ngeliat aja. Iya kah kan gitu. Ya, jadi itu kan emosi mungkin
karena dia tidak mampu terus ngomongnya kemana-mana gitu ya. Tapi kan kepemimpinan mestinya mengarahkan kepada yuk kita kooperasi, kita bersama-sama begitu. Kalau orang bisa diyakinkan begitu, kan egoisme, selfisme segala macam akan lebih kecil lah ya, paling tidak begitu. Cuman kita lihat toh pada umumnya gotong royong Indonesia itu masih kuat. Jadi minyak goreng mahal begitu ya nggak sampai membuat orang itu bunuh-bunuhan satu sama lain. Ya kemarin ada rebutan minyak sampai ada yang kalau tidak sampai ada yang meninggal ya, kasihan sekali kayak begitu ya. Tapi ya keseluruhan nggak sampai kayak gitu loh. Keseluruhan nggak sampai kayak gitu ya. Jadi menurut saya ini penciptaan ya. Penciptaan itu tidak sekedar di awal terus berlanjut, penciptaan itu juga selalu bicara tentang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Peradaban yang lebih baik, kesadaran yang lebih baik, dan seterusnya. Sampai seperti sekarang ini. Terorisme, ini orang membunuh karena agama, gitu. Nah, sekarang muncul kesadaran, jangan begitulah, gitu ya. Jangan begitu. Dan gede. Nah, sudah mulai orang melihat, ya, jangan lagi kayak gitu, antinya, memusuhinya itu kayak dulu-dulu gitu. Sudah mulai ada perubahan cara berpikir. Di Indonesia begitu, di dunia juga begitu. Belajar dari kesalahan yang lalu untuk menjadi lebih baik. Menurut saya itu penciptaan juga. Gitu ya. Jadi gimana itu bisa terjadi? Saya yakin keterlibatan Tuhan di situ gitu. Lagi ya, Tuhan punya kuasa persuasif, tidak koersif, tidak memaksa. Gitu. Dan itu tampak dalam kemajuan peradaban, dalam kemajuan ilmu pengetahuan, ya, dalam banyak hal yang membuat kita itu bisa lebih damai. Gitu ya. Nah, itu nampak hasilnya. Jadi itulah iman bahwa Tuhan bekerja. Ya. Jadi mungkin poin pentingnya lagi masih terkait dengan teologi proses tadi tentang tersaling hubungan ya Pak, tentang tadi mau berproses bersama gitu, juga arah yang lebih baik gitu ya Pak. Yes, ya. Yeah. Ini ada pertanyaan lagi dari akun Instagram MR Kalengkongan. Beliau bertanya, apa yang membedakan teologi proses dengan teologi fatalisme yang terkesan mirip? Gitu, Pak. Sangat beda gitu loh. Ya kan, fatalisme cuman terima saja apa yang terjadi, tidak direspon gitu. Dan belum sampai terjadi sudah diprediksi akan begitu, matilah gitu kita. Atau fatalisme yang lain, ya kalau percaya Tuhan pasti semua ini akan dihabisi gitu. Nggak realistis juga gitu. Itu juga fatalis ya toh. Nggak apa-apa beribadah gitu. Nggak usah pakai vaksin segala macam, nggak usah pakai jaga jarak segala macam. Itu ya fatalis. Ya sikap yang seperti itu walaupun pakai nama Tuhan gitu. Tapi kan maunya manusianya sendiri. Nah, itu kayak denying, menolak yang terjadi gitu loh. Nah, kalau proses kan melihat pada apa yang terjadi gitu. Pada apa yang terjadi, dan tadi lagi ya, bahwa yang terjadi itu tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan, tapi tetap direspon. Jangan lupa, selalu ada respon. Ya, di situ ada harapan, ya, di situ ada eskatologi kalau mau dibilangkan, di situ ada etika, ya, orang mau menjadi lebih baik, bertanggung jawab pada sesama, lingkungan, dan seterusnya. Yang tadi saya omongkan dari tadi itu nggak usah dinamakan etika, kan sudah jelas itu etika, kan gitu ya. Jadi bagaimana kita itu menyadari tentang yang lain, gitu. Nggak merasa diri sendiri saja yang ada, ya etika, gitu. Semuanya ada di situ. Tapi semua ini terarah pada kejadian-kejadian yang ada. Nah, kejadian tidak berhenti. Fatalis membayangkan kejadiannya berhenti. Berhenti dalam arti menyerah, sudah tidak apa-apa, mati tidak apa-apa karena semua orang mati, ya. Semua orang perang, semua orang jahat atau kejahatan tidak bisa dihindari, sudah ya sudah gitu, diam aja. Atau sebaliknya, jangan takut, semua akan hilang segala macam gitu. Terus tindakannya mengikuti itu.
ngawur-ngawur gitu ya toh. Nah, menurut ngawur itu istilah saya loh ya. Nah, jadi kan itu tidak realistis lagi. Kayaknya berhenti cuman sampai di situ toh, berhenti pada kemenangan Tuhan atau berhenti kayaknya virus yang menang gitu. Padahal masih bergerak kan gitu. Ya. Oke. Poinnya teologi proses ini bukan mengajak kita untuk pasif gitu ya Pak, tapi mau aktif berproses gitu. Ya, berbeda dengan Ya. teologisme yang cenderung mungkin pasrah, menyerah gitu ya dengan keadaan. Teologi proses ini mengajak kita mau bergerak secara aktif, berproses. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari akun Instagram Isa Koemata. Beliau bertanya, apakah sama dengan Theopoetika atau apa? Theopoetika. Ya, saya tidak ngerti Theopoetika, belum sampai ilmunya di sana. Tapi kalau nama-nama yang neologism seperti ini ya dapat mungkin diperkirakan. Jadi mungkin dalam pengertian poetika itu sendiri, itu kan respon estetik terhadap kenyataan hidup. Nah, estetik itu tadi soal baik, buruk, soal indah dan tidak, dan seterusnya. Soal seharusnya daripada yang ada, atau kenyataannya, begitu. Jadi berpikir poetik itu berpikir ingin mendorong yang ada ini lebih daripada yang ada, ya ke arah tertentu. Nah, di situ poetika sejauh yang saya tangkap gitu. Nah, teologi proses kalau begitu itu kebalikannya sebetulnya. Justru ingin mengembalikan perhatian kepada yang terjadi gitu. Ya, apa adanya gitu. Ya, walaupun orang bisa berdebat apa adanya itu apa ada gitu ya. Apa adanya itu kan ya perspektif segala macam, realita itu perspektif. Ya, memang selalu ada halangan-halangan karena pikiran kita itu tadi poetik, ingin lebih daripada yang ada gitu. Tapi kalau perhatiannya terus dipaksa untuk melihat yang ada, dan yang ada itu adalah interkonektivitas, ya menurut saya akan lebih mendekati daripada kita diam-diam merenung tentang yang ada ini gitu ya, tentang Tuhan ini, lalu menjadi satu spekulasi yang lama-lama tidak menginjak bumi, tidak dapat diterapkan atau dipahami menurut kenyataan yang ada gitu. Ilusi-ilusi seperti itu kan mudah terjadi ya dalam agama apalagi ya. Agama itu dasarnya memang kan ingin memperbaiki keadaan ya, profetis begitu ya, lalu membayangkan tentang masa depan. Ya, apokaliptik, eskatologi tentang yang akan datang sebagai ini dan seterusnya begitu. Tapi kalau itu tidak praksis, tidak lalu berkaitan dengan realita yang ada, itu menjadi sebuah ilusi yang lalu bisa membuahkan sikap anti terhadap realita. Gitu. Jadi kita dapati pada mereka yang komitmen untuk melakukan bom bunuh diri segala macam, itu kan sama cita-citanya memperbaiki keadaan. Tapi karena frustrasi sendiri, keadaannya tidak baik-baik, maka satu-satunya jalan adalah menghabisi yang rusak ini. Dengan harapan, dengan begitu akan menjadi baik. Gitu. Nah itu kan anti realita. Gitu. Gara-gara ilusinya. Gitu. Theopoetika boleh, asal jangan jadi ilusi. Gitu ya. Oke, ya, mungkin sudah jelas tentang bagaimana tadi teopoetika itu lebih anti realita, gitu, sedangkan teologi proses justru mau mengajak kita melihat realita yang terjadi gitu di masa ini. Oke Pak, saya perhatikan mungkin tidak ada pertanyaan lagi gitu, dan mungkin juga kita sudah cukup ya, selama sudah cukup 1 jam lebih gitu. Cuma apalagi sudah 1 jam lebih. Ya. Gitu. Ya mungkin kita karena sudah berada di akhir seperti biasa, mungkin Pak Robert bisa memberikan sedikit
closing statement gitu untuk kita gitu dalam kaitannya dengan fase kita untuk menyongsong masa ketika kita akan menyongsong fase endemik melalui kacamata teologi proses yang sudah kita bicarakan bersama Pak. Silakan Pak. Pertanyaan, bagaimana kalau kehidupan ini masih berlanjut? Itu aja. Oke, sebuah pertanyaan yang sangat bisa kita refleksikan ya Pak, untuk diri kita masing-masing, bagaimana jika kehidupan ini masih berlanjut gitu. Oke, begitu Pak. Mungkin saya terima kasih untuk diskusinya malam hari ini. Sama-sama, Felix. Mohon maaf jika saya terlihat tegang atau bagaimana ini. Jujur ini kali pertama saya untuk menjadi hosting asik, walaupun saya biasa menjadi tim yang menghubungi host, tapi malam hari ini saya... Pertanyaan saya kan sama, bagaimana Felix kalau kehidupan masih berlanjut? Itu perlu diumumkan, Pak. This is not the end of the world. Jadi, oke. Oke Pak, begitu mungkin terima kasih untuk para Robert untuk sesinya pada malam hari ini. Terima kasih juga sahabat Dewa yang sudah setia untuk mengikuti ngasih di malam hari ini. Kiranya kita semua dapat sehat dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak, terima kasih semua. Ya, sama-sama Felix. Selamat malam. Yo.